Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah, para santri sekalian, para hadirin serta para pemirsa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang banyak. Kita alhamdulillah bisa hadir di majelis ini setelah bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Agung Darul Fitrah yang kita cintai ini. Kalau tidak ada daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, maka kita tidak akan bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa barokah, pertemuan yang memberikan manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Sepanjang hidup kita dibimbing oleh ilmu, oleh wahyu, oleh Al-Quran dan hadis. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, jamaah sekalian, para santri dan jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan perdana kita akan mengkaji sebuah kitab adab, yaitu kitab Khulasatut Ta'zimil Ilmi. Khulasah atau ringkasan Ta'zimul Ilmi, mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, yang disusun oleh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Beliau seorang ulama kelahiran Riyadh, Arab Saudi. Beliau alumni Universitas Ummul Qura di Mekah, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University. Gelarnya adalah Syekh Al-Muhaddits. Beliau bermadhab Hambali dan jelas dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Beliau salah satu tokoh yang dikenal dengan pakarnya di dalam ilmu hadis. Ya. Bahkan julukannya adalah Syekh Al-Muhaddits Al-Musnid. Ya. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Masya Allah. Jadi sampai saat ini masih ada ulama yang diberikan gelar julukan Al-Muhaddits atau Al-Muslim. Artinya dia betul-betul pakar di dalam bidang ilmu hadis dan dalam kehadisan. Kita akan kupas kitab ini ya, satu kata demi satu kata, satu halaman demi satu halaman. Mudah-mudahan kita menghatamkan kitab ini dan kita bisa mengambil istifadahnya. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah, sebetulnya kita sedang mengusahakan agar antum semuanya punya kitab ini. Maka setiap taklim semacam ini antum harus bawa pulpen, bawa pena atau bawa potlot, pensil, kemudian bawa buku tulis dan memegang kitab ini. Kitab ini kitab gundul. Jadi secara otomatis nanti antum secara bertahap, baik yang masih kelas dasar, kelas 7 ya, itu bisa sedikit demi sedikit mempelajari kosakata, mempelajari kaidah-kaidah bahasa nahwu ataupun sorofnya. Ya, jadi kita akan serius. Bismillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya dan kepada antum semuanya untuk bisa ya mengambil istifadah kitab ini sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani bihi ulumihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahil mu'azzami bit tauhid wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadil makhsusi bi ajalil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'is sadidi. Alhamdulillah, segala puji ya, beliau memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-mu'azzam, yang diagungkan, atau Allah yang maha agung dengan tauhid, bit tauhid. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-makhsus, yang dikhususkan, bi ajalil majid ya, di ajal itu dari jalil ya. Ada orang namanya Abdul Jalal, dia adalah hamba yang maha agung ya, yang maha besar, yang selalu bertambah, al-mazid, wa ala alihi, dan beserta kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ulil fadli, yang memiliki al-fadl ya, kemuliaan, keutamaan, wa ra'i as-sadidi, dan pikiran yang lurus ya, pemikiran yang lurus. Amma ba'du, fa hadhihi min kitabi, ini adalah kitab saya yang berjudul Ta'zimul Ilmi, mengagungkan dan memuliakan ilmu. Khulasatul lafzi, ini sebagai sebuah khulasah ya, ya uiddat bil tiqatiha li maqsadil hifdi. Kitab ini disiapkan untuk bisa meraihnya. Intiqat itu bisa menangkap, bisa meraih ya. Untuk bisa meraihnya atau menangkapnya, atau dimaksudkan supaya limaqsadil hifdi, untuk bisa dihafal ya, karena ini adalah semacam matan, ringkasan. Kalau kitab aslinya itu ada ratusan halaman ya, di sini di khulasah, diringkas menjadi hanya sekitar 60 halaman saja ya. Fastukhrija minhu lil manfaatil madhkuratil bab, maka dikeluarkanlah darinya, dari kitab itu, lil manfaatil madhkurah, untuk satu manfaat yang disebut al-bab. Al-bab itu inti ya, lubun, inti. Jadi untuk satu manfaat yang sangat inti, yang sangat mendasar. Wa ju'ila fihi al-anmudaj, dan
di dalam kitab ini juga diberikan contoh-contoh min kulli bab pada setiap babnya. Liyakuna fi nufusit thulabah samsan nahar, supaya penjelasan itu ada contoh-contohnya bisa menjadikan pada jiwa-jiwa murid, ya, para santri, para pelajar, samsan nahar, seterang matahari di siang hari. Jadi orang itu kalau sudah paham ilmu, seperti terangnya sinar matahari di siang hari yang tidak ada awannya. Kalau sudah melihat pelajaran, memahami sebuah kitab seperti itu, berarti antum sudah paham, sudah istifadah, dan tinggal mengamalkannya. Wa yatarassahu ba'dahu ilal amal wal adkar. Nah, setelahnya itu maka mereka agar bisa mengamalkannya, ya, dan untuk merealisasikannya. Fas'alullaha li wa lahum. Saya memohon kepada Allah untukku dan untuk mereka semuanya, luzuma, untuk bisa melazimi ma'aqidit ta'zim, simpul-simpul atau ikatan-ikatan ta'zim dalam memuliakan ilmu, wal fauza, dan kemenangan bijawami fadlihi al-adim, dengan keseluruhannya dan keutamanya yang mulia. Kemudian selanjutnya ada satu muqaddimah lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, sebanyak siapapun yang belajar dan sebanyak siapapun yang mengajarkannya. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna habdul abdi minal ilmi, perhatikan, sesungguhnya perhatian hamba minal ilmi, terhadap ilmu, mauqufun, tergantung, ala haddi qalbihi min ta'dhi, tergantung sejauh mana seseorang perhatian, seseorang keseriusannya di dalam hatinya, di dalam mengagungkan dan menghormati ilmu. Jadi keilmuan seseorang, kita jelaskan satu baris ini. Keilmuan seseorang itu tergantung kepada sejauh mana dia mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu di dalam hatinya, menghormatinya, mengagungkannya. Nah, itu barometernya terletak pada hatinya. Kalau hatinya menghormati ilmu, memuliakan ilmu, maka disitulah keseriusannya, disitulah bagian dia dalam menerima ilmu. Faman imtala'a qalba, barang siapa yang mengisi hatinya bita'zimil ilmi, dengan memuliakan ilmu, dengan menghormati ilmu, ya, menghormati dan memuliakannya, saluha ayyakuna mahallan lahu, maka hati itu akan baik, akan terbuka
terbuka untuk menerima ilmu. Kalau dia tidak ada dalam hatinya sedikit pun untuk menghormati ilmu, memuliakannya, maka hatinya tidak akan bisa menerima ilmu. Dalam dunia pendidikan umum, ya, biasanya yang dikejar itu adalah kecerdasan, kognitifnya, pandai dan tidaknya. Seolah ilmu itu yang menangkap adalah otak ataupun akal kita. Dalam dunia salaf, dalam dunia ilmu Islam, sebetulnya yang menerima ilmu itu bukan otak, bukan akal, tetapi hati kita. Kalau hati kita itu tulus, ikhlas, takzim, menghormati ilmu, mengagungkan ilmu, maka dia layak mendapatkan ilmu. Maka ilmu akan masuk ke dalam jiwanya, dalam hatinya. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi, dan juga seukuran atau ketika kewibawaan ilmu dalam hatinya berkurang, porsi takdim dan menghormati ilmu di dalam hatinya itu kurang, yang usuhadul abdi min, maka seorang hamba akan berkurang pula bagian daripada ilmu di dalam hatinya. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi, sehingga bisa saja karena dia tidak menghormati dan tidak mengagumi ilmu di dalam hatinya, tidak ada tersisa sedikit pun dari ilmu di dalam hatinya. Na'udzubillahi min. Maka ini yang harus kita perbaiki dulu, hati kita. Kalau kita ingin belajar, ingin menuntut ilmu, maka persiapkan hati kita dengan baik. Nanti dalam pasal 1, dalam bab 1 itu dibahas, kalau kita ingin belajar, bersihkan dulu bejana ilmunya, bersihkan dulu tempat di mana ilmu akan bersemayam, yaitu apa? Hati kita. Ini harus bersih. Kemudian selanjutnya, faman 'azzamal 'ilma lahat anwaru alaihi, faman barang siapa 'azzama mengagungkan, memuliakan al-ilma, ilmu, lahat anwaru, maka sinarnya akan bercahaya, ya, atasnya. Kebanyakan orang yang berilmu itu bercahaya, ya. Karena memang al-ilmu nur, ya, ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika mengadukan kepada gurunya, Waqi', sakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi, fa innal ilma nurun wal ilmu wal nur la yahdi lil nas. Saya mengeluhkan hafalan berkurang, hilang atau tidak kuat kepada guruku Al-Waqi' rahimahullah. Kemudian apa nasihat gurunya Imam Syafi'i? Jangan berbuat maksiat, karena maksiat akan mengotori hati, dan ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati orang yang banyak maksiat. Banyak maksiat. Maka ini menjadi dasar dan prinsip kita di dalam belajar. Kemudian walam yakun lihim
hikmatihi ghayatun illa talaqqayahu wala li nafsihi ladatan illa al-fikru fihi wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimi al-Hafidh lamaha hadzal ma'na fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musamma bil musnad al-jami' bi babin fi i'dhamil ilmi. Faman adzama al-ilmu, jadi barang siapa yang tadi memuliakan, menghormati ilmu, maka akan bercahaya. Wa wafadat rusul fununi ilaihi, dan akan terkirim, nanti akan mendapatkan funun, apa? Cabang-cabang ilmunya akan dia dapatkan. Dan walam yakun li himmatihi ghayatan illa talaqqi. Dia tidak ada keinginan yang kuat, melainkan ingin sekali dia bertemu dengan ilmu. Wala li nafsihi ladatan illa al-fikru fi. Tidak ada satu kenikmatan di dalam jiwanya kecuali memikirkan ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammad, dan seolah Aba Muhammad ad-Darimi al-Hafidh lama hadal ma'na, dia mengambil, memetik makna ini. Fa khatama kitab al-ilmi, beliau menghatamkan kitab ilmu di dalam sunannya yang bernama al-Musnad al-Jami' dengan bab fi i'dhamil ilmi, dalam bab memuliakan dan menghormati ilmu. Wa aqwanu syai'in 'alal usul, dan sesuatu yang paling membantu dan paling menolong 'alal usul untuk tersampainya ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi, untuk mengagungkan dan menghormati ilmu, itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa, ilmu itu ada di dalam jiwa kita, hati kita bisa terisi penuh dengan ikram, menghormati, mengagungkan, takzim kepada ilmu. Bagaimana caranya? Ma'rifatul ma'aqidi ta'dhimi, yaitu apa? Mengenal simpul-simpul ataupun ikatan yang bisa menghantarkan kepada takzim itu. Wahya al-usul al-jami'ah, yaitu apa? Dasar-dasar yang mencakup baginya. Waman al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi, yang bisa merealisasikan pengagungan, penghormatan terhadap ilmu. Falinafsihi, ulangi, fil qalbi, di dalam hati. Faman akhadha biha, barang siapa yang mengambilnya, simpul-simpul itu, ya, maka faman akhadha biha kana mu'addaman lil ilmi mujillan. Barang siapa yang sudah mengamalkan, tahu simpul-simpulnya, rahasia-rahasianya, maka dia akan menjadi seorang yang menghormati dan mengagungkan ilmu. Wa man dhayya'aha, barang siapa yang menghilangkannya, li nafsi, dalam dirinya, adha'a, maka akan hilang. Wa li hawahu atha'a, orang yang sudah di dalam hatinya tidak ada ilmu, tidak ada menghormati sedikit pun terhadap ilmu, maka wa li hawahu atha'a, dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Fala yalumanna, maka janganlah ia mencela, in fatara anhu, kalau dia lepas darinya, illa nafsuhu, dirinya sendiri. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan. Jadi begitu, artinya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi inilah
salah satu adab para pelajar, salah satu dasar-dasar bagi para pelajar sebelum mereka menuntut ilmu, yaitu belajar adab. Bagaimana adab kita terhadap ilmu. Ya. Muqaddimah kita sudah selesaikan, ya, hanya dua halaman, dua baris. Ya. Kita sudah sepakati bahwa kajian kita pada kesempatan kali ini hanya 30 menit saja. Dan azan Isya itu jam berapa? Lebih 50. Ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan muqaddimah, ya. Mudah-mudahan kita bisa melazimi, kita bisa menetapi istiqomah di dalam ta'lim kitab ini. Mudah-mudahan pula Allah memberikan barokahnya, rahmatnya, ketenangan kepada kita, dan hati kita bisa menjadi qabilun lil ilmi. Hati kita ini bersih, hati kita ini betul-betul menghormati dan memuliakan ilmu, sehingga ilmu datang, ilmu akan datang kepada kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu semuanya, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Takwa itu adanya di sini, ilmu juga adanya di sini. Maka dengan bertakwa, ilmu akan mudah diraih oleh kita semuanya. Syukran ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.